Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya tentang materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri pantun? Ya, ciri-ciri pantun itu yang pertama terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Ciri yang kedua memiliki sajak ABAB. Ciri yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Dan ciri yang terakhir yaitu satu bait pantun itu terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua itu dinamakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempat itu dinamakan isi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan tema pantun dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menyampaikan pantun hasil karya pribadi dengan benar. Tujuan yang ketiga, melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, penyebab, macam-macam, dan cara mencegah gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Dan tujuan yang terakhir yaitu melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatannya tentang gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Tolong disimak dengan baik-baik ya penyampaian materi dari Ibu. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan tema dalam sebuah pantun. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tema? Ya, tema adalah sebuah gagasan atau ide pokok pikiran. Jadi, tema dalam sebuah pantun itu dapat diartikan sebuah gagasan atau ide yang mendasari terbentuknya pantun. Kemudian, langkah-langkah menentukan tema dalam pantun. Langkah yang pertama, membaca baris ketiga dan keempat pada pantun. Nah, baris ketiga dan keempat ini merupakan bagian isi pantun. Langkah yang kedua, memahami isi pantun. Dan langkah yang ketiga, menentukan tema pantun berdasarkan isi pantun. Agar kita lebih mudah memahami, mari kita perhatikan pantun berikut ini. Kita fokus dulu ke pantun yang pertama. Tadi dijelaskan, langkah yang pertama dalam menentukan tema yaitu membaca baris ketiga dan keempat. Mari kita baca baris ketiga dan keempat pada pantun yang pertama. Kesehatan badanku jaga selalu, peredaran darahku bagus bekerja. Kemudian, langkah yang kedua, memahami isi pantun. Jika sudah paham, mari kita tentukan tema pantun yang pertama. Apa tema pantun yang pertama? Ya, tema pantun yang pertama yaitu tentang kesehatan. Selanjutnya kita fokus ke pantun yang kedua. Mari kita baca baris yang ketiga dan keempat. Banyak-banyak membaca buku karena buku jembatan ilmu. Kemudian kita pahami isi pantun yang kedua. Jika sudah paham, kita tentukan tema pantun yang kedua. Apa tema pantun yang kedua? Ya, tema pantun yang kedua yaitu tentang pendidikan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang kita belajar tentang gangguan peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas apa saja? Ada yang masih ingat?
Ya, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Ibu akan bertanya, tahukah kalian penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Mari kita pelajari satu persatu. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia itu yang pertama, memiliki kebiasaan merokok. Yang kedua, kurang berolahraga. Yang ketiga, faktor keturunan. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak secara berlebihan. Dan yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang mengandung gula secara berlebihan. Selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada anemia. Apakah itu anemia? Anemia adalah sesuatu keadaan darah kekurangan baik hemoglobin, zat besi maupun eritrosit atau sel darah merah. Apabila tubuh kekurangan hemoglobin mengakibatkan suplai oksigen ke jaringan berkurang sehingga mengganggu fungsi sel-sel tubuh. Jadi, penyebab dari anemia yaitu rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah dan volume darah dalam tubuh kurang dari ukuran normal. Gangguan yang kedua yaitu talasemia. Apakah talasemia itu? Talasemia adalah suatu penyakit keturunan karena adanya sel darah merah atau eritrosit yang tidak normal. Sel darah merah pada penderita talasemia bersifat rapuh, mudah pecah, dan cepat rusak. Akibatnya, penderita selalu kekurangan sel darah merah. Nah, jadi penyebab dari talasemia yaitu sel darah merah atau eritrosit yang tidak normal. Gangguan yang ketiga yaitu leukemia. Apakah leukemia itu? Leukemia adalah suatu kelainan atau penyakit karena jumlah sel darah putih atau leukosit dalam tubuh meningkat tidak terkendali. Pada penderita leukemia, jumlah sel darah putih dapat mencapai 25.000 sampai 50.000. Selain itu, penyakit ini dapat menyebabkan jumlah sel darah merah berkurang karena dimangsa oleh sel darah putih. Jadi, penyebab dari leukemia yaitu jumlah sel darah putih dalam tubuh meningkat tidak terkendali. Nah, gangguan selanjutnya yaitu hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia adalah kelainan pada darah yang ditandai dengan darah sulit membeku. Kondisi tersebut dikarenakan tubuh tidak mampu membentuk protein dalam proses pembekuan darah. Jadi, penyebab dari hemofilia ini kelainan darah yang ditandai dengan darah sulit membeku. Gangguan selanjutnya yaitu varises. Apa itu varises? Varises adalah pelebaran pembuluh darah, balik, atau vena. Faktor pemicu varises ini yaitu kegemukan dan kehamilan. Varises sering terjadi di tubuh bagian bawah seperti betis. Jika pelebaran pembuluh darah terjadi di sekitar anus, dapat menyebabkan hemoroid atau ambeien, atau biasa dikenal dengan wasir. Gangguan selanjutnya yaitu sklerosis. Apa itu sklerosis? Sklerosis adalah penyakit yang disebabkan oleh pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Faktor penyebabnya dapat berupa baik adanya endapan lemak maupun zat kapur. Sklerosis ini disebabkan endapan lemak disebut aterosklerosis, sedangkan yang disebut endapan kapur itu disebut arteriosklerosis. Kondisi ini dapat mengganggu kelancaran aliran darah. Gangguan selanjutnya yaitu hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi yaitu naiknya tekanan darah di atas normal. Selanjutnya, hipotensi. Apa hipotensi? Hipotensi ini kebalikan dari hipertensi.
Hipotensi yaitu turunnya tekanan darah di bawah normal. Gangguan selanjutnya yaitu jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner adalah gangguan jantung yang disebabkan adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Kondisi tersebut sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena aliran darah menuju jantung menjadi terhambat. Jadi penyebab dari jantung koroner yaitu penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Gangguan yang terakhir yaitu ada stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah gangguan sistem saraf yang disebabkan adanya gangguan pada pembuluh darah di otak. Gangguan tersebut dapat berupa penyempitan, penyumbatan, atau kerusakan pembuluh darah di otak. Nah, jadi penyebab dari stroke itu adanya gangguan pada pembuluh darah di otak. Nah, Ibu akan bertanya, sudahkah kalian menjaga organ peredaran darahmu? Jika sudah, bagaimana caranya? Mari kita simak satu persatu. Cara mencegah gangguan organ peredaran darah pada manusia itu yang pertama, harus rajin berolahraga. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, menghindari stres. Yang kelima, menghindari minuman beralkohol. Yang kelima, menjaga pola makanan sehari-hari. Dan yang enam, menjaga berat badan agar tetap ideal. Dan yang terakhir ada rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Nah, sekian penyampaian materi dari Ibu hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penyampaian materi dari Ibu. Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ketika kita bertemu di meeting ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.